menjar nggak ya? Aduh. Mbak, kenapa sih Mbak? Kok kayaknya lari-lari sana Mbak? Maaf ya Mas, saya nggak kelihatan kalau di depan ada Mas. Oh, Mbak sih orang sini Mbak? Saya asli orang sini. Oh. Ini kan yang kamu cari? Loh, iya benar Mas. Rika, kamu ngapain kesini? Ya aku kesini tuh nyariin kamu Mas. Lagian kamu sih, kenapa sih pakai kabur-kabur segala? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini menjadi satu. Ini kenapa nggak ada airnya ya? Ya ampun, padahal kan aku datang ke sini untuk nyuci pakaian. Aduh, masa iya aku harus pergi ke sungai sebelah sih? Tapi takutnya kalau aku pergi ke sungai sebelah, nanti malah sama lagi nggak ada airnya. Duh, mana cucian juga banyak lagi. Apalagi aku datang ke sini sendirian. Ya udahlah, daripada aku harus di sini terus, mending aku duduk dulu deh. Karena kan aku udah capek banget perjalanan jauh buat kesini. Nah, itu dia ada tempat duduk. Ya udahlah, duduk dulu deh. Aduh, gimana ya? Hari ini cucian banyak, tapi kalau aku harus tunda untuk nyuci besok, ini juga pakaian kan akan mau dipakai. Duh, mana juga kesini kan juga butuh perjuangan jauh, apalagi di rumah sulit banget untuk dapetin air. Atau enggak, bentar lagi kalau aku udah nggak capek, aku pergi ke sungai sebelah aja deh. Karena kalau nggak cepat dicuci, udah bau pakaiannya. Ini kalau kelamaan dibiarin, pasti akan rusak deh ini. Mana juga panas. Bener kan? Sinta sekarang ada di sini. Dia mau nyuci. Dan aku harus memberikan pinjaman lagi sama ayahnya Sinta supaya ayahnya Sinta itu hutangnya bertambah. Kalau ayahnya Sinta sudah terlilit hutang sama saya dengan jumlah yang besar, mau tidak mau Sinta bakal dinikahkan sama aku. Tapi kalau orang tuanya gak mau memberikan anaknya untuk aku, ya aku bakal penjarakan ayahnya Sinta. Dengan itu ayahnya Sinta gak bakalan berani lagi untuk menolak lamaran aku. Lagian Sinta so jual mahal banget, padahal aku laki-laki terkaya di desa ini. Emang kurangnya aku apa coba? Mobil aku sudah punya, rumah sudah besar, tapi Sinta tetap aja gak mau jadi pacar aku dan jadi istri aku. Salah satu cara ya aku harus memberikan pinjaman yang cukup besar buat keluarganya Sinta, supaya semua keluarga Sinta itu mau nerima aku. Tinggal Sintanya doang yang aku bujuk, aku rayu supaya dia tuh mau. Meskipun gak mau ya aku harus paksa dia. Aku harus samperin Sinta dan aku harus ngerayu dia, menekan dia supaya Sinta tuh mau jadi istri aku. Udah deh, aku samperin Sinta sekarang.
Coba aja aku jadi orang kota, aku jadi orang kaya, kan aku pasti ya. Cinta, mau nyuci? Hah? Enggak, saya enggak mau cuci kok Mas. Saya mau buktinya? pulang. Kamu lagi pegang cucian? Ya udah kalau gitu saya pamit pulang. Kamu mau kemana? Hah? Aku masih ada pentingan sama kamu. Kamu buru-buru banget. Iya, saya mau nyuci di tempat lain Mas. Di daerah sini ya, sungainya sudah gak ada aliran air lagi. Ya, mendingan kamu nikah sama aku aja. Nikah? Ya iyalah, kamu gak bakalan sengsara seperti ini. Mas. Kalau kamu nikah sama aku, ya, kamu mau nyuci, aku belikan mesin cuci. Mas, nggak perlu. Kamu mau masak, aku bakal Udah. berikan kamu pembantu, tahu nggak? Kamu Mas. cuma tinggal duduk doang. Iya, terima kasih atas tawaran dari Mas David. Tapi Sinta nggak butuh mesin cuci dan segala macam yang Mas David tawarkan sama Sinta. Sinta cuma minta sama Mas David untuk berhenti gangguin Sinta, Mas. Sin, kamu tuh ya dari keluarga yang tidak mampu, dari keluarga yang serba kekurangan. Kamu gak usah sok jual mahal deh. Mas, Kamu udah beruntung aku mau sama kamu. Banyak wanita di desa ini yang mau ngejar-ngejar aku, tahu nggak? Yang mau menjadi istri aku. Iya, tapi kan harus berapa kali Sinta bilang, Mas. Mas David itu berurusan sama keluarga Sinta, bukan sama Sinta. Jadi Sinta nggak harus kan untuk setiap hari merespon sapaan dari Mas David. Emang kamu mau dicap anak durhaka sama orang tua kamu? Karena kamu gak mau berbakti sama orang tua kamu. Ingat, keluarga kamu itu sudah banyak hutang sama keluarga aku. Sedangkan orang tua kamu gak bisa membayar hutang. Mas, soal itu bisa kita bicarakan kan, Mas? Jadi Sinta mohon sama Mas David untuk memberikan keringanan atas hutang-hutang dari keluarga Sinta, Mas. Keringanan kamu bilang? Ya, bunganya aja gak pernah dibayar sama keluarga kamu. Jangankan hutang pokoknya. Ya kan, Mau bayar pakai apa? Kayak daun. ya kan Mas David tahu sendiri. Ayah Sinta lagi sakit-sakitan, Mas. Dan dia juga butuh perawatan dan obat. Sedangkan Sinta di sini tidak bekerja dan hanya merawat ayah. Nah, itu dia. Kalau kamu menikah sama aku bakal tanggung semua perawatan ayah kamu, ya. Kamu gak usah bekerja, kamu cuma tinggal ngeladenin aku, dan kamu bebas mau merawat orang tua kamu. Kurang apa lagi coba? Dan semua hutang-hutang yang telah dipinjam sama aku anggap lunas. Tapi maaf, Mas, sepertinya Sinta nggak bisa terima tawaran dari Mas David. Sinta akan terus berjuang dan berusaha untuk melunasi semua utang-utang orang tua Sinta. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu sok-sokan nolak aku. Ya, kamu tahu gak ada satupun wanita di sini yang berani nolak aku. Cuma kamu doang. Mas, justru itu. Sinta nggak ada cinta sama Mas David. Tapi di luar sana banyak banget perempuan yang ngejar-ngejar Mas David kan. Jadi Sinta mohon Mas David cukup berpaling dari Sinta dan iya pergi untuk menemui perempuan-perempuan tersebut. Sin, ya, aku beringatkan satu kali lagi buat kamu. Kalau kamu tetap menolak lamaran aku, ya, aku gak bisa jamin keselamatan orang tua kamu. Aku bakal bikin sengsara keluarga kamu, tau nggak? Ya, tapi kenapa harus Sinta sih, Mas? Sinta nggak ada perasaan cinta sama Mas David. Toh nanti kalau kita paksakan, Sinta nggak bisa memaksakan diri Sinta untuk berada di samping Mas David terus. Ya, kamu salahkan aja takdir. Kenapa kamu dilahirkan untuk jadi wanita yang istimewa, sehingga aku itu bisa tergila-gila sama kamu? Udahlah, kamu gak sok-sokan deh. Aku bakal ajak orang tua aku buat ngelamar kamu, ya. Kalau enggak, aku bakal sita semua barang-barang berharga dan rumah kamu sekaligus, biar kamu tidur di kolong jembatan. Mas, kamu mau? Enggak. Mas, gini, Sinta minta maaf karena mungkin setiap harinya Mas David menyapa Sinta berperilaku tidak baik sama Mas David. Tapi Sinta mohon sekali lagi untuk memberikan keringanan untuk beberapa hari ke depan aja kok. Jadi Sinta akan terus berusaha untuk mencari pinjaman lain dan melunasi semua hutang-hutang Sinta sama Mas David. Beberapa hari ke depan,
Tahun lalu kamu sudah ngomong seperti itu sama aku. Tapi buktinya sekarang, kamu tetap gak bisa ngelunasi hutang orang tua kamu. Udahlah, kamu dijamin hidup enak dan bahagia kalau kamu itu menikah sama aku. Apa susahnya? Cuma tinggal bilang iya, dan keluarga kamu gak bakalan menderita. Ya, aku bakal bikin rumah yang mewah buat ayah kamu. Aku jamin ayah kamu bakal cepet sembuh. Ya, kalau perlu aku bakal datangkan dokter dari luar negeri. Ya, Tapi enggak? Mas, melihat sikap Mas David yang seperti ini, Sinta Kenapa? sepertinya yakin suatu saat nanti kalau Sinta menikah sama Mas David, Sinta nggak akan jadi satu-satunya. Sinta pasti akan menjadi salah satunya karena Sinta tahu Mas David di luar sana nggak seperti yang Mas David kira, karena Sinta tahu Mas David itu suka mengincar wanita-wanita di luar sana. Udahlah Sin, kamu gak usah ya ikut campur dengan urusan aku. Yang terpenting sekarang kamu itu mau menikah sama aku, ya? Iya sudah Mas, kalau gitu itu terserah Mas David aja. Sekarang Sinta mau pergi untuk mencuci pakaian dulu karena nanti juga Sinta harus merawat ayah. Kalau kamu mau pergi silakan, ya. Tapi kamu jangan sampai bermain sama laki-laki lain kecuali aku. Kalau sampai aku ngelihat kamu deket sama laki-laki lain, ya, aku pastikan laki-laki itu gak bakalan selamat. Ya, ingat. Ya udah kalau gitu Sinta pergi. Aku bakal bawa orang tua aku. Ya udah Mas. Susah amat sih buat mendapatkan cinta. Padahal aku sudah mengancam dia, tapi dia tetap aja gak mau. Kurang ajar banget. Kayaknya berarti di sini nih enak banget. Pasti si Wika kan gak bakalan tahu kalau misalkan aku kaburnya ke sini. Lagian udah 2 hari kan aku kabur dari rumah. Jadi aku pergi ke desa seperti ini sekalian lah aku tenangkan pikiran dulu, dan aku juga harus memastikan kalau misalkan si Wika gak bakalan nyusul aku ke sini. Dan semoga aja orang tua aku juga bisa pahamin aku gak pulang selama ini gara-gara aku dijodohin sama dia. Kalau misalkan aku sampai nikah sama Wika, waduh, kayaknya hidup aku bakalan gak bahagia, karena dia kan selalu nekan aku, selalu ya jadi beban lah buat aku. Gak apa-apa lah. Ini kayaknya di sini juga ada villa. Mending aku ke sana ya. Tapi aku juga salah tadi. Apaan aku bilang sama Agung ya? Pasti Agung kalau diancam sama Wika, pasti Agung bakalan bilang. Duh. Ya udahlah, mending sekarang aku cari tempat penginapan dulu. Ini kayaknya ada villa di depan. Tapi kok gak ada orang sama sekali ya. Enak banget, udaranya sejuk. Mending sekarang aku kesana aja dulu deh. Aduh, menjar nggak ada. Aduh. Mbak, kenapa sih Mbak? Kok kayaknya lari-lari sana Mbak? Maaf ya Mas, saya nggak kelihatan kalau di depan ada Mas. Oh, Mbak sih orang sini Mbak? Saya asli orang sini. Oh. Ya udah kalau gitu. Mbak, maaf, saya soalnya orang jauh Mbak. Saya mau tanya sama Mbak. Jadi saya kan dari kota nih Mbak. Saya mau cari penginapan Mbak. Kan ada villa. Tempat ini di mana Mbak? Kalau mau pesen villa di sini Mbak? Kalau mau pesan villa sih di sana Mas, tapi sepertinya udah penuh deh villanya. Jadi mungkin Mas bisa cari villa yang lain. Gimana ya Mbak? Tapi kemungkinan di sini agak jauh sih untuk penginapan di tempat lain. Duh, saya juga nggak tahu lagi di daerah sini Mbak. Berarti Saya juga bingung mau cari tempat penginapan di mana Mbak. Berarti Mas bukan orang sini? Saya bukan orang sini Mbak. Saya dari kota. Jadi ya saya pengen pergi ke desa yang terpencil seperti ini. Saya pengen tenangkan pikiran. Soalnya lagi ada masalah Mbak.
Tapi Oh gitu. boleh kenalan nggak Mbak? Iya, boleh. Bagas Mbak. Saya Sinta. Wah, desa seperti ini kok ada cewek cantik ya? Mas, gimana kalau gini aja? Sebenarnya saya juga lagi mau pergi nyuci pakaian, tapi kebetulan saya juga lagi ada masalah. Jadi mungkin kalau dikejar orang. iya. Emang gimana ya Mbak? Kita cari tempat duduk dulu. Enggak, saya beneran saya bukan orang jahat. Saya pengen nolong Mbak dan saya siapa tahu saya bisa memecahin masalahnya Mbak. Ya walaupun kita baru kenal. Dan sekalian kalau boleh minta tolong, saya mau minta terbuat cari villa. Kalau misalkan boleh sih Mbak, saya minta tolong banget Mbak. Saya soalnya jauh dari kota Mbak. Kalau untuk villa lain, sepertinya cukup jauh Mas. Gimana kalau untuk sementara Mas tinggal di rumah saya dulu? Tapi Emang serius boleh Mbak? boleh, tapi saya minta maaf, rumah saya itu hanya sebuah gubuk. Jadi mungkin kalau Mas nggak betah nanti saya bisa bantu untuk carikan villa itu. Udahlah Mbak, tenang aja. Walaupun ntar misalkan ada orang yang jahat sama Mbak, biar saya yang bantuin. Tapi sekarang kalau boleh Mbak tenang dulu. Ntar Mbak biar gimana ya, karena ceritanya sama saya Mbak. Jadi kita saling ngebantu lah Mbak. Ya walaupun kita saling kenal. Ya saya udah nggak tahu lagi saya minta tolong sama siapa lagi Mbak di sini. Saya jauh banget dari kota sana Mbak. Dan kesini saya juga nyasar kayaknya Mbak. Dan kebetulan tadi saya turun dari mobil, saya ngeliat ada villa di sini. Ya udah kalau gitu, karena saya juga masih pengen tahu Masnya dan saya juga pengen tahu kenapa Masnya sampai datang ke desa ini. Gimana kalau kita ngobrol aja? Nah, ini kan ada tempat duduk di sini. Kenapa misalkan kita duduk di situ Mbak? Mbak gak usah khawatir, biar saya lindungin. Biar gak apa-apa orang itu biar kesini Mbak. Kan ada saya Mbak. Ya udah. Udah, mending kita duduk di situ ya. Terima. Wah, ini Bos Bagas ngapain kabur ya? Padahal Bos Bagas kan udah gak jadi dijodohin sama perempuan itu. Mungkin Bos Bagas belum tahu kali ya. Ini Bos Bagas ngirim lokasi lagi ke aku. Yaudah deh, mending aku tar lagi kalau udah selesai pekerjaan, aku langsung susulin Bos Bagas aja. Ya, biar aku jelasin kalau Bos Bagas udah nggak dipaksa lagi buat dijodohin sama perempuan itu. Lagian juga Bos Bagas sudah 3 harian kayaknya ya nggak pulang. Aku jadi kasihan deh sama Bos Bagas. Udah deh, mending aku selesaiin kerjaan aku dulu. Wah, perempuan ini ngapain lagi kesini ya? Bung. Kamu ngapain sih masih kesini lagi? Ya maksa banget. Ya kalau itu mah nggak usah ditanya lagi. Pasti ada hubungannya sama Mas Bagas lah. Oh ya, kamu pasti tahu kan Mas Bagas sekarang ada di mana? Ya kalau aku ya pasti tahu. Emang kenapa? Ya aku 2 hari ini emang udah jarang ketemu sama Mas Bagas. Mas Bagas tuh menghilang, tau nggak? Dia tuh kabur gara-gara dia tuh nggak mau dijodohkan sama aku. Ya emang Bos Bagas udah nggak mau. Sekarang Bos Bagas emang lagi kabur dari rumah. Mungkin gara-gara kamu maksa banget. Apa kamu bilang? Kamu berani-beraninya ya ngomong seperti itu? Kamu tuh cuma karyawan biasa tau nggak? Aku ini calon bos kamu nantinya. Ya kan masih belum ketemu kamu jodoh atau enggaknya sama Bos Bagas. Emang kamu maunya apa sekarang kesini? Ya udah jelas lah, aku itu mau kesini, mau nanyain sama kamu Mas Bagas sekarang ada di mana atau enggak? Udah cepat, gak usah banyak ngomong deh, mending kamu cepetan kirim lokasi Mas Bagas sekarang. Aku tuh nggak ada banyak waktu ya buat kamu. Ya Bos Bagas barusan ngirim lokasi ke aku. Ya udah, aku kirim ke kamu kalau emang kamu mau nyamperin Bos Bagas. Nah gitulah dari tadi, gak usah sampai kamu tuh ngomong ya aku terlalu memaksain Mas Bagas lah, ya kan? Ya udah, aku kirim ya. Coba lihat di WA-nya. Ya udah deh, aku cek. Wah, ini tempatnya kok jauh banget sih? Di pedesaan lagi.
Ya aku juga nggak tahu. Kamu yakin Mas Bagas ada di sini? Itu Bos Bagas baru aja ngirim ke aku. Ya udah kalau emang kalau misalkan kamu mainin aku. Ya udah kalau emang kamu niat mau ke Bos Bagas, samperin aja lokasi itu. Kamu tuh sewot banget sih sama aku. Oh, apa jangan-jangan kamu tuh emang nggak suka juga ya sama aku? Kalau misalkan aku ya nantinya bisa nikah sama Mas Bagas. Udah deh, mending sekarang kamu kalau mau nyamperin Bos Bagas lanjut aja. Aku sekarang masih banyak kerjaan ngurusin kamu. Ya juga sih. Ya udah deh, mending aku sekarang nemuin Mas Bagas aja daripada aku ngurusin kamu yang nggak penting di sini. Ya udah. Pantesan aja Bos Bagas nggak mau sama wanita kayak gitu. Sikapnya aja sekarang masih belum jadi istrinya udah kayak gitu. Apalagi nantinya kalau udah jadi istrinya, dia malah berani banget sama Bos Bagas. Ya udah deh, mending aku daripada sibuk mikirin si perempuan itu, ini aku lanjut kerja aja, dapat uang. Nah, di sini kayaknya ada tempat duduk. Ini kita duduk di sini aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Sebelum saya cerita masalahnya saya, Mbak, ya ini saya mohon maaf, kita kan baru ketemu, tapi saya udah mau tanya masalahnya Mbak. Tapi kalau misalkan saya bisa bantu ya nggak apa-apa, saya bantu Mbak. Soalnya saya di sini kan nggak ada yang kenal juga. Siapa tahu Mbak juga bisa ngebantu saya nantinya. Saya juga nggak masalah dan saya juga nggak merasa direpotkan sama Mas kok, karena mungkin Mas juga emang nggak pernah datang ke sini kan, dan saya juga orang asli sini. Mungkin saya juga bisa bantu Mas. Mbak, tapi ngomong-ngomong Mbak lari-lari tadi, emang ada apa sih Mbak? Sebetulnya itu masalah pribadi saya Mas. Keluarga saya punya utang sama seseorang, dan seseorang itu setiap harinya selalu mengganggu saya dan meminta saya untuk menikah dengan dia. Padahal saya juga nggak memiliki perasaan apapun sama laki-laki itu, tapi karena ya saya dan keluarga saya nggak mampu untuk membayar semua utang-utang saya, dan keluarga saya cara satu-satunya adalah saya harus menikah nantinya sama orang itu. Mohon maaf ya Mbak, saya bukan bermaksud mau ikut campur, tapi memang nggak enak kalau kita disuruh nikah dengan orang yang gak kita sayang. Ceritanya hampir sama Mbak. Ya saya dijodohkan sama orang tua saya Mbak, sama perempuan, cantiknya sih cantik Mbak. Tapi ya saya gak punya perasaan. Akhirnya saya kabur dari rumah udah 2 hari sampai sekarang ini Mbak. Jadi jalan satu-satunya saya harus cari desa terpencil. Saya harus sembunyi di sini dulu Mbak, sampai orang tua saya sadar kalau misalkan perasaan itu gak bisa dipaksakan Mbak. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya lihat Mas ini pakaiannya rapi dan berjas juga. Mungkin Mas juga orang berada ya? Ya, jadi kalau masalah materi saya gak pernah mikirin Mbak. Kerjaan ya alhamdulillah, tapi ya gak enak juga Mbak, banyak uang, tapi ya masalah pasangan masih diatur. Tapi Mbak gak usah khawatir masalah hutang tadi yang Mbak bilang. Ya biar saya ngurusin nanti Mbak. Kalau seandainya laki-laki itu ketemu, emang berapa sih Mbak hutangnya Mbak? Enggak. Saya nggak bermaksud untuk kayak gitu kok. Dan saya juga bisa sebenarnya melunasi utang-utang itu. Tapi sebenarnya saya butuh waktu. Sedangkan orang tersebut tidak mau memberi keringanan terhadap keluarga saya. Begini deh Mbak, Mbak gak usah mikir masalah itu. Itu biar saya yang ngurusin Mbak. Sekarang saya cuma mau minta tolong. Ini anggap aja balas budi saya kalau Mbak mau nolongin saya Mbak. Tadi kan saya tempat tinggal sementara Mbak. Tapi sebelum itu saya boleh bertanya soal perempuan yang akan dijodohkan sama Mas. Dan itu kenapa? Kenapa Mas nggak mau dijodohkan dengan wanita itu, padahal Mas sendiri yang bilang kalau wanita itu punya parasan cantik? Begini Mbak, seandainya saya bukan orang kaya, mungkin wanita itu gak bakalan mau sama saya Mbak. Tapi berhubung ya karena saya udah banyak uang, pekerjaan saya juga enak, jadinya dia ngejar-ngejar saya Mbak. Beda dengan Mbak, kalau Mbak kan dideketin sama orang kaya. Orang kaya juga kan sampai nagih-nagih hutang, tapi Mbak gak mau. Berarti kan Mbak ini gak mandang masalah status sosial Mbak. Mas, gini ya, bagaimana saya mau memandang status sosial seseorang
Saya aja di sini hanya gadis desa. Dan saya juga tidak memiliki keluarga yang mempunyai ekonomi yang berkecukupan. Jadi saya sepertinya layaklah untuk diperlakukan seperti itu sama orang-orang. Udahlah Mbak, sabar aja. Ini biar saya yang ngurusin bentar lagi Mbak. Yang terpenting sekarang Mbak udah bareng sama saya dan Mbak mau bantuin saya Mbak. Iya. Tapi ngomong-ngomong, rumah Mbak jauh nggak dari sini Mbak? Rumah saya nggak terlalu jauh, cuman ya seperti yang saya katakan tadi, rumah saya hanya sebuah gubuk Mas, dan saya juga tinggal sama ayah saya, dan kebetulan ayah saya juga lagi sakit. Wah. Dan saya yang merawatnya setiap hari. Jadi ayah Mbak juga lagi sakit. Ya udah, nanti saya mau jenguk juga orang tuanya Mbak, siapa tahu nanti saya bisa bantu Mbak. Ini mohon maaf, saya bukan nganggap Mbak ini gak mampu, cuman saya kan sekarang saya yang mampu buat membantu Mbak. Jadi biar saya aja yang biayain masalah pengobatan Mbak. Ya udah deh kalau begitu, mending sekarang kita jalan aja ke rumah Mbak. Siapa tahu saya bisa bantu kesulitannya Mbak Sinta. Tapi ngomong-ngomong, bawa pakaian Mbak nyuci di mana Mbak? Tadinya saya mau nyuci di sungai sebelah sana Mas, cuman Nyuci di sungai? Lah, emang rumah Mbak gak ada mesin cuci atau apa? rumah saya kan hanya gubuk Mas. Oh iya, Jadi- maaf Mbak, saya gak bermaksud begitu. Ya udah deh, kita gak usah bahas masalah itu. Jadi sekarang kita langsung jalan aja. Mari Mbak, dusun aja. Ya udah. Wanita itu kayaknya baik banget ya. Padahal ini kan aku baru ketemu, kok kayaknya aku ngomong nyambung banget sama dia. Dan dia orangnya sederhana, beda banget sama Wike. Wah, kalau begini 3 bulan pun aku betah di sini. Kalau misalkan ada perempuan itu, apalagi kan aku disuruh tinggal di rumah dia. Dan aku harus bantu deh kayaknya perempuan itu. Iya Mbak. Duh, Mas Bagas kemana sih? Aku cariin dari tadi, gak ketemu-ketemu deh. Males banget. Kalau misalkan nih Mas Bagas bukan orang kaya, aku nggak bakalan nih mati-matian sampai jalan kaki kayak gini nyariin dia. Coba deh kalau dia misalkan nggak usah kabur-kabur segala, nikah sama aku langsung. Iya sih. Gimana ya? Aku lihat di lokasi yang dikirimkan Agung, ini udah pas banget kok. Katanya Mas Bagas ada di daerah sini. Tapi kemana ya? Masa ya sih aku tuh mau balik ke mobil, sedangkan mobil aku parkir di daerah sana udah lumayan jauh. Terpaksa dong aku harus jalan kaki lagi balik ke sana. Ya ampun, gimana sih? Bentar. Kayaknya tuh di depan ada villa deh. Apa mungkin Mas Bagas ada di villa itu ya? Kayaknya Mas Bagas emang ada di sana sih. Soalnya kan ini villa satu-satunya di desa ini. Nggak salah lagi nih. Pasti Mas Bagas ada di villa itu. Ya udah deh, mending aku coba cariin aja dia ke sana. Cepet-cepet cariin dia nih. Nah, jadi kita naik mobil. Mau nggak? Ya ke rumah Mbak Sinta. Emang kenapa? Ada yang salah? Mobil saya jelek ya Mbak? Ini mobil Mas Bagas. Ya iyalah. Emang ini mobil siapa lagi Mbak? Jadi sekarang
mending kita langsung naik mobil ini aja ke rumah Mbak Sinta. Tapi bukan itu Mas, maksud saya. Lah terus mau apa lagi Mbak? Emang Mbak gak biasa naik mobil apa gimana? Gak usah sungkan lah Mbak. Sin, kamu berani ya? Hah? Ini siapa Mbak? Deket sama laki-laki lain? Hah? Karena aku udah peringatkan sama kamu. Jangan coba-coba kamu deket sama laki-laki lain selain aku. Mas, ini apa sih datang-datang marah-marah? Kamu siapa? Hah? Ya. Aku calon suaminya dia. Jadi Bukan Mas. Dia nih laki-laki yang aku ceritakan tadi. oh, Mas, jadi tadi ngapain sih Mas nyamperin aku ke sini? Aku emang sengaja mata-matain kamu. Hah? Kayaknya kamu udah akrab sama laki-laki ini. Hah? saya gak akrab Mas, cuman langsung nyambung aja. Ketika baru kenal langsung nyambung. Sekarang gini deh, saya udah tahu banyak tentang Mas ini. Mas sudah sering maksa Mbak Sinta buat nikah sama Mas gara-gara hutang. Emang berapa sih hutangnya? Saya minta tolong setelah hutangnya lunas mah gak usah ganggu-ganggu Mbak Sinta lagi. Kamu gak usah sok kaya deh di desa ini. Karena orang yang paling kaya di desa ini itu cuma keluarga aku, tahu nggak? Hah? Kamu tahu mobil yang kamu deketin ini mobil siapa? Lah ini kan mobil saya Mas. Mobil kamu bilang? Hah? Udahlah sekarang gini deh, kamu tinggal sebutin aja hutangnya berapa. Mas, jangan. Udahlah kan biar aku yang ngurus semua, kan tadi udah perjanjian. Tapi utang keluarga saya banyak. Udahlah, sekarang kamu sebutin aja hutangnya berapa. Awas aja kamu kalau nggak bisa. Ya udah, gak usah banyak ngomong. Cuma ngomong doang. Hah? 50 juta. Kamu cuma 50 juta doang. Ya udah deh, aku kasih tambah lagi 10 juta, jadi 60 juta. Mas, kamu serius Mas? Tulis nomor rekeningnya. Mas Bagas. Udahlah, kamu diam aja. Ya udah tulis. Tapi bentar dulu. Tapi kamu harus janji setelah ini kamu gak usah gangguin Sinta lagi. Oke? Oke, kalau kita deal ya udah deal. Kamu aku kasih tahu, sulit banget cari uang 10 juta loh. Hah? Kalau aku gak boleh ganggu Sinta, kamu harus nambahin uang supaya aku gak gangguin dia lagi. Udahlah, kamu gak usah deket-deket sama dia. Semuanya 100 juta. Aku gak bakalan ganggu Sinta lagi. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Ini biar cepat kelar urusan. Kamu tulis, kita deal dulu. Oke? Kamu yakin? Laki-laki dipegang ngomongannya lo ya. Oke? Udah, tulis. Kamu yakin? Ya udah, tulis aja. Sekarang nggak usah ngomong masalah uang, aku pusing. Udah, kamu tulis aja. Awas aja kamu ya. Kalau sampai kamu gak transfer, ya, aku bakal habisin kamu. Mas Bagas, tapi kita kan baru kenal Mas. Kamu masih ya langsung lunasin semua utang-utang aku. Udahlah, mending kamu diam aja. Ini kan udah jadi urusan aku. Jadi tugasnya kamu ntar cuman bantuin aku buat cari tempat tinggal. Udah, masalah ini gampang. Nih. Cek dulu. Giliran lihat uang langsung ketawa. Kalau kayak gini kan enak. Udahlah, mending sekarang aku minta tolong kamu pergi dari sini. Aku gak mau ada urusan lagi sama kamu. Oke? Sudah, kalau kamu butuh apa-apa di desa ini, kamu bilang sama aku, ya. Anak buahku di sini banyak. Kalau sampai ada yang macam-macam, kamu bilang sama aku. Udahlah, kamu gak usah banyak ngomong. Gak usah cari perhatian sama aku. Sekarang mending kamu pergi aja deh. Sin, beruntung kamu ya, dapat laki-laki ini. Udahlah, sekarang urusan kamu juga udah beres. Mas, tapi kan aku menolong kamu itu nggak seberapa Mas. Udahlah. Kamu malah melunasi semua hutang-hutang aku sama Korea itu. Udah, sekarang kamu gak usah ngurusin masalah begituan. Uang 100 juta kecil. Udah, sekarang gimana, kita naik mobil ke rumah kamu? Oh iya, aku lupa bilang kalau akses untuk jalan ke rumah aku nggak bisa bawa mobil Mas. Terus kita naik apa? Ya udah deh, mending kita jalan kaki. Di sini ada jalan pintas yang bisa lebih cepat nggak buat nyampe rumah kamu? Ada kok, tapi nggak apa-apa kan kita jalan kaki? Ya udah, nggak apa-apa. Udah, mobil kita tinggal di sini aja. Jangan lupa dikunci rapat-rapat. Udah aku kunci kok. Jadi kita sekarang tinggal jalan aja. Oke? Yaudah, kalau begitu kita langsung jalan. Ya ampun. Duh, gak ada jalan lain apa? Bisa-bisanya aku lewat di pinggir kolam kayak gini. Kalau misalkan aku jatuh gimana?
pasti aku dimakan sama ikan di sini. Tuh, di sini malah nggak ada orang lagi. Masa ya sih aku harus jalan terus kayak gini, sedangkan di sini tuh nggak ada orang sama sekali. Kalau misalkan ada orang kan aku tentunya bisa nanya. Tuh, gimana ya? Wah, kayaknya ini ada orang deh. Ya ampun, syukur deh kalau gitu. Ya ampun. Yaudah deh, aku langsung tanya aja ke orang itu. Lumayan, dapat 100 juta. Ya, gak apa-apa lah. Meskipun Cinta gak jadi istri aku, yang penting aku dapat uang banyak ya, dan aku bisa foya-foya sama perempuan lain. Oh, Mas, aku boleh numpang nanya nggak? Nanya apa, Mbak? Ini aku datang ke desa ini tuh mau nyariin orang. Kebetulan dia tuh calon tunangan aku, Mas. Mungkin Masnya pernah ngeliat calon tunangan saya? Nih, Udah lah, Mbak. saya ada fotonya. Mungkin Mas pernah ngeliat orang ini di daerah sini? Oh, ini. Loh, Aku tadi ngeliat dia. Mas serius ngeliat calon tunangan saya? Serius lah. Di mana, Mas? Aku sempat ngomong sama dia. Kalau gitu, aku boleh minta tolong nggak? Minta antar ke calon tunangan saya? Sekarang itu gak ada yang gratis, Mbak. Kalau Mbak minta tolong sama aku, ya Mbak harus kasih imbalan dong sama aku. Apa? Ya, kalau gak ada imbalannya, aku mau ogah. Mendingan aku tidur di rumah. Emang jauh banget ya, Mas? Jauh, Mbak gak bakalan tahu. Apalagi Mbak baru datang ke desa ini. Ya udah, kalau mau dicari sendiri, cari aja. Gak bakalan ketemu kok. Aduh, ya udah deh. Nanti kalau masalah itu gampang. Yang penting Mas anterin saya dulu ketemu sama calon tunangan saya, oke? Nanti, imbalannya mahal loh, Pak. Gede loh. 1 juta kalau Mbak itu mau. Kalau gak mau ya udah. Apa? Cuma nganterin orang doang? Mas ini sampai minta bayaran 1 juta? Ya iyalah. Emang Mbak dari mana sih? Kayaknya bukan dari desa sebelah deh. Iya, Mas, saya tuh dari kota. Saya tuh nyariin tunangan saya yang kabur ke desa ini, tau nggak? Ya udah deh, Mas, aku minta tolong ya, Mas. Bentar lagi Mas bakalan aku kasih uang 500.000, gimana? Mas anterin aku ke calon tunangan aku ya. 500? Buat apa 500? 1 juta lah. Apalagi kamu dari kota, pasti kamu banyak uangnya. Mata duitan banget sih ini orang. Ya udah deh. Aku bakalan nurutin kemauan kamu. Aku bakalan bayar kamu 1 juta. Tapi kamu harus anterin aku dulu ke calon tunangan aku. Gimana? Mendingan kamu bareng sama aku aja. Aku orang paling kaya di desa ini. Iya, apaan sih? Kamu tuh niat nggak sih nolongin aku? Kamu tuh cantik banget soalnya. Ya enggak? Apalagi aku belum punya pacar nih. Aku pengen punya pacar dari kota. Oh ya udah deh, kalau gitu aku nggak jadi ngasih uang sama kamu. Udah deh, yaudah. Ayo. Ya udah yuk. Lokasinya bener di sini. Wah, ini mobilnya Bos Bagas. Tapi ngomong-ngomong, Bos Bagas kemana ya? Atau mungkin Bos Bagas ada di daerah sini. Ini kayaknya ada villa deh. Atau Bos Bagas nginep di villa sini ya? Ya udah deh, mending aku langsung cari Bos Bagas aja. Biar Bos Bagas cepet-cepet pulang. Soalnya kasihan. Udah sekitar berapa hari ya, 2 hari atau 3 hari kayaknya Bos Bagas sudah kabur dari rumah. Udah deh, mending aku langsung samperin Bos Bagas biar aku langsung jelasin kalau Bos Bagas sudah gak dipaksa lagi buat dijodohin sama perempuan itu. Ini masih jauh jalan ke rumah kamu? Sedikit jauh sih, Mas. Kamu capek ya? Capek banget, dari tadi kan kita muter-muter juga. Aku soalnya nggak kebiasaan jalan kaki jauh. Nah, ini kan yang kamu cari. Loh, Ya benar, Mas. Mika, kamu ngapain kesini? Ya aku kesini tuh nyariin kamu, Mas. Lagian kamu sih, kenapa sih pakai kabur-kabur segala? Dan kamu ngapain sama wanita ini? Aku kan udah bilang sama kamu, aku gak mau ada hubungan sama kamu. Kamu tahu nggak? Aku kabur dari rumah selama ini gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Mas, tapi kita itu udah dijodohkan kan sama orang tua kita. Seharusnya kamu nerima semuanya dong. Ya kenapa gak kamu aja yang nikah sama orang tuaku? Kamu kan udah perjanjian sama aku tadi. Aku udah transfer uang yang kamu mau.
Terus ngapain kamu masih ke sini? Sorry ya, Mbak ini nanya keadaan Mas itu. Aku coba nolong dong. Masa salah sih? Gak salah kan? Ini lagi siapa? Kamu pasti yang godain calon tunangan aku kan? Pasti kamu tuh gatelan dari tadi. Kamu gak usah nyentuh-nyentuh cewek yang gak kamu kenal deh. Dia udah bagus bantuin aku. Dia mau ngasih tempat tinggal buat aku. Mas, kamu kok lebih belain wanita ini sih? Soalnya kamu tuh belain aku. Aku ini calon tunangan kamu loh. Kan masih calon, bukan tunangan. Jadi aku gak mau ada urusan lagi sama kamu. Dan kamu sampaikan sama orang tua aku kalau misalkan aku udah gak mau sama kamu. Karena aku udah tahu kok, kamu udah berkali-kali juga ketemu selingkuh dan juga berkali-kali juga kepergok bareng sama laki-laki lain. Terus apa yang mau aku pertahankan sama Mas, kamu? itu kan masa lalu. Aku sekarang udah gak kayak gitu lagi. Aku sekarang gak mau denger ocehan kamu. Dan sekarang aku minta tolong sama kamu, kamu jangan ganggu hidupnya aku lagi. Karena aku di sini pengen tenang lah untuk 2-3 bulan ke depan. Dan aku minta tolong kamu jangan ganggu hidup aku lagi. Kamu kan juga masih ada kerjaan yang lain kan daripada ngurusin hidup aku. Hah? Aku tahu nih, pasti kamu gara-gara wanita ini kan. Jadi kamu betah di sini ya kan? Aku baru kenal sama Mbak ini. Bener kok, saya baru kenal sama Mas Bagas. Kamu gak usah bawa-bawa orang lain deh ke masalahnya kita. Kamu minta tolong sama laki-laki ini, dia juga mata duitan. Kamu emang gak pernah bener ya kalau bawa orang ke hadapan aku? Mas, dia tuh udah baik. Dia tuh bantuin aku nyariin kamu, tau nggak? Dia udah jadi rentenir di sini, tau nggak? Iya Mbak, benar. Jadi Mas David ini dia suka pinjemin uang sama orang-orang sini dan kamu diem ya, aku tuh nggak peduli. Mau dia itu rentenir kayak siapa, kayak aku nggak peduli. Pokoknya aku mau Mas Bagas balik ke kota lagi. Kamu denger nggak yang aku omongin dari tadi? Ternyata bos, Loh, bos ada di sini. Gung, kamu kok bisa sampai ke sini, Gung? Ya kan. Kamu kok gak bilang kalau mau ke sini? Ya kan lokasinya dikirim sama Mas Bagas tadi, bos. Oh. Jadi gini, bos. Sekarang mending bos pulang aja, bos. Sekarang ayah bos udah nggak maksa lagi. Bos dijodohin sama ini perempuan ini, bos. Yang bener, Gung? Bener, bos. Gung, kamu jangan macam-macam ya. Pasti kamu bohong kan? Aku tuh udah dari dulu dijodohin sama Mas Bagas. Udahlah, kamu diem. Tapi kamu gak bohong kan? Enggak, bos. Saya nggak bohong sama Mas Bagas. Jadi sekarang aku minta tolong. Kamu udah denger sendiri dari apa yang diomongin sama Agung. Sekarang mending kamu balik daripada kamu di sini buang-buang waktu dan juga ngeganggu kehidupan aku di sini. Kalau buat saya gimana, bos? Udahlah, terserah kamu. Kamu mau pacaran sama dia, mau nikah sama dia, bukan maunya urusanku. sama kamu, bukan sama cowok ini, tau nggak? Ya udah, Aku mending cowok kampung. mending sekarang kamu balik lagi ke kota. Jadi aku gak ada urusan lagi sama kamu dan aku harap setelah aku balik ke kota, aku gak ketemu sama kamu lagi. Oke? Kalau misalkan kamu tetap maksain kehendak kamu buat bareng sama aku, mending sekarang kamu pergi. Ih, udah deh, pulang aja. Bos. Ya udah, kamu kejar aja. Kasih ya, bos. Mbak. Bos, sekarang bos bener-bener pulang ya, bos. Soalnya ayah bos khawatir dengan keadaan bos. Ya udah, Gung. Jadi sekarang kamu balik aja. Nanti aku kabari lagi kapan aku mau pulang, Gung. Bener ya, bos? Ya bener, Gung. Tapi ngomong-ngomong, ini siapa, bos? Nah, sebenarnya wanita ini juga yang jadi alasan aku pengen lama-lama di sini, Gung. Sampaikan deh sama orang tua aku kalau misalkan aku udah ada calon istri, bilang aja begitu, Gung. Oke? Oke, bos. Yaudah, kamu lanjut aja dulu, Gung. Saya bener pulang ya, bos? Ya. Makasih, Gung, infonya, Gung. Oke, bos. Saya pulang dulu ya, bos. Oke, Gung. Mas, mungkin Mas Bagas akan kembali lagi ke kota ya? Udahlah, masih lama kok aku yang mau balik. Jadi kan masalahku udah selesai, masalah kamu juga selesai. Jadi ini nggak apa-apa kalau misalkan saya tetap main ke rumah kamu. Ya justru itu Mas, karena saya kan masih berutang sama Mas Bagas. Udah, kamu gak usah mikirin masalah utang. Itu masalah gampang, udah anggap lunas saja. Jadi sekarang aku pengen tahu keadaan orang tua kamu karena itu masih tugas aku yang masih belum selesai. Beneran Mas Bagas mau tahu keadaan? Ya iya. Jadi kan kalau misalkan aku udah tahu keadaan orang tua kamu seperti apa sekarang, ya aku kan bisa bawa berobat orang tua kamu. Jadi kamu gak usah mikirin masalah duitnya nanti, itu aku yang ngurusin semua. Tapi saya sudah banyak merepotkan Mas Bagas. Udah, nggak apa-apa. Tapi aku kasih izin buat tinggal di rumah kamu ya. Boleh kok kalau Mas Bagas berkenan. Benar. Yaudah kalau begitu sekarang kita langsung jalan aja.